pentingnya hidup saling mengasihi. Pada ayat 11, Rasul Yohanes mengingatkan kembali tentang perintah untuk saling mengasihi seperti yang telah didengar sejak mulanya. Ayat 11 ini mengatakan, sebab inilah perintah yang telah kamu dengar dari mulanya, yaitu bahwa kita harus saling mengasihi. Di sini Yohanes sebenarnya sedang merujuk pada perintah Tuhan Yesus, sebagaimana yang tertulis dalam Injil Yohanes pasal 13 ayat 34 hingga ayatnya yang ke-35. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Bila Rasul Yohanes mengangkat kembali nasihat Tuhan Yesus agar murid-muridnya, orang-orang percaya dan jemaatnya untuk saling mengasihi, itu berarti nasihat itu memiliki hal yang penting terhadap orang-orang percaya yang menjadi tujuan nasihat Yohanes saat itu. Itu menunjukkan bahwa praktek hidup yang tidak saling mengasihi sangat nampak dalam komunitas Kristen saat itu. Wujudnya dapat berupa perselisihan, perkelahian, bahkan saling membunuh, sehingga Yohanes perlu mengangkat contoh tentang Kain yang membunuh adiknya pada ayatnya yang ke-12. Dan wujud lainnya juga ialah hidup yang saling membenci. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, sesungguhnya nasihat untuk saling mengasihi masih merupakan nasihat yang memiliki arti penting untuk jemaat dan komunitas Kristen di zaman sekarang, termasuk kita sekarang ini. Bukankah fenomena perselisihan, permusuhan, iri hati, fitnah, penipuan, saling benci dan saling dendam masih terjadi dalam kalangan umat Kristiani? Tidak jarang pertikaian orang-orang Kristen menjadi tontonan pada dunia luar, sehingga merusak citra kekristenan di mata banyak orang yang merupakan bukan anggota Kristen. Bagi Rasul Yohanes, tidak heran kalau dunia tidak suka, bahkan benci orang Kristen seperti yang dikatakan pada ayatnya yang ke-13. Mengapa? Karena pertikaian dan permusuhan yang kerap terjadi dalam komunitas Kristen. Tentu kalau setiap orang Kristen hidup saling mengasihi satu dengan yang lainnya, pasti persekutuannya, komunitasnya akan memancarkan keindahan dan kemuliaan Allah, sehingga dunia akan menyukai kekristenan itu. Akan tetapi saudara-saudara, pentingnya nasihat untuk saling mengasihi sesungguhnya bukan hanya berkaitan dengan citra kekristenan di mata dunia. Ada alasan lebih penting lagi dari itu, yaitu karena kasih merupakan tanda atau bukti untuk hidup baru. Yang menjadi pertanyaan dalam renungan kita pada pagi hari ini, apakah hidup baru itu? Hidup baru adalah hidup yang terlepas dari dosa dan terlepas dari kuasa maut setelah seseorang secara pribadi menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupannya. Hidup baru adalah hidup yang terbebas dari dosa dan maut. Sedangkan hidup lama adalah hidup yang berjalan dalam dosa dan maut. Hidup baru adalah hidup yang bertumbuh dalam Kristus dan firman-Nya. Sedangkan hidup lama adalah hidup yang bertekun dalam dosa. Di dalam ayatnya yang ke-14 dari teks bacaan kita di pagi hari ini, itu berkata kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, ketika Rasul Yohanes berbicara tentang maut, di sini ia tidak berbicara tentang kematian fisik, tetapi kematian rohani, yaitu terpisahnya roh manusia dari Allah. Karena itu di ayatnya yang ke-14 ini mengatakan, kita tahu bahwa kita telah berpindah dari kematian rohani sebagai akibat dari dosa
kepada kehidupan kekal karena kita mewujudkan kehidupan yang mengasihi saudara-saudara seiman, bahkan mengasihi semua orang. Ketika seseorang mati secara jasmani, dia terpisah dengan kehidupan. Ketika seseorang mati secara rohani, dia pun terpisah dengan Allah sumber kehidupan itu. Itulah yang dikatakan dengan maut. Ketika seseorang dilahirkan kembali secara rohani, seseorang dilahirkan dari roh Allah dan kemudian membawa sifat-sifat Allah dalam hidupnya. Itulah hidup baru, dan salah satu sifat Allah ialah kasih. Karena itu orang Kristen yang sudah mengalami hidup baru adalah orang yang mengasihi orang lain. Kalau ada orang Kristen yang praktek hidupnya tidak ada kasih, itu berarti kalimat terakhir ayatnya yang ke-14 masih berlaku dalam kehidupannya, yaitu ia tetap di dalam maut. Dengan kata lain, belum hidup baru, belum menerima Yesus, dan belum diselamatkan. Ada dua pertanyaan yang penting untuk direnungkan dalam kehidupan kita setiap hari. Yang pertama, sudahkah saudara menjadi orang Kristen yang hidup baru? Kalau saudara katakan ya, saya adalah orang Kristen yang sudah hidup baru, maka pertanyaan yang kedua ialah apakah saudara mengasihi orang lain? Persekutuan jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, hidup baru dan mengasihi semua orang adalah dua domain yang sangat penting. Mengapa? Karena hidup baru berarti hidup di dalam Kristus, hidup yang sudah diselamatkan, dan kasih terhadap sesama adalah merupakan bukti, merupakan tanda bahwa kita sudah mengalami yang namanya hidup baru. Kalau kita tidak mengasihi orang lain, itu berarti kita masih berada dalam hidup yang lama, yaitu hidup dalam dosa dan maut. Persekutuan jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, hidup baru yang terhubung dengan Allah dan tuntunan oleh Roh Allah. Ketika kita mengalami hidup baru, kasih Allah dicurahkan ke dalam hati, sehingga hidup kita akan penuh dan berlimpah dengan kasih Allah. Kasih Allah yang ada di dalam hati kita, itu dapat mengubah dan membaharui hati yang paling keras sekalipun, sehingga makin hari hati kita pun makin dipulihkan. Pikiran kita dan pola pikir kita, hidup kita makin menjadi sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Ketika kasih Allah mengalir dalam hidup kita, maka kita pun akan terbentuk menjadi orang-orang yang berlimpah kasih dan dapat mewujudkan kehidupan yang saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Yohanes mengingatkan kepada kita bahwa mengasihi itu bukan hanya dengan kata-kata semata, tetapi harus dengan tindakan. Kita dapat belajar mengasihi seperti Yesus. Bagaimana kasih Kristus itu? Dapat kita simpulkan dalam dua kata bahwa kasih Kristus itu yaitu memberi dan rela berkorban. Mengasihi berarti memberi dan berkorban. Memberi waktu, memberi perhatian, memberi bantuan, memberi teguran, dan memberi nasihat guna kebaikan dari orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan untuk memberi memang dibutuhkan kerelaan dan pengorbanan. Tanpa rela berkorban, sulit bagi kita untuk memberi. Dan tanpa memberi, kita tidak pernah untuk mengasihi orang lain. Karena itu sebagai nasihat Rasul Yohanes yang mengacu dari nasihat Tuhan Yesus sendiri, marilah kita hidup saling mengasihi satu dengan yang lain. Terpujilah nama Tuhan, memberkati kita sekalian.